Abah Menel, Abah Menel. Jangan sombong, Abah Menel. Jangan sombong. Semua orang sudah menyaksikan pertarunganmu antara Mamas Karyo. Jadi mana kekuatanmu? Ngejungkal kau. Jangan sombong. Oke, buat kawan-kawan semua, saya di sini tidak bisa berhenti menahan tawa saya ketika saya melihat pertarungan Abah Menel, kelompoknya Abah Menel dengan Mamas Karyo. Di sini saya ingin mereview pertarungan mereka tadi. Buat kalian yang belum menonton pertarungan antara Abah Menel dengan Mamas Karyo ataupun dengan tim-timnya Abah Menel, kalian bisa langsung jumpai channelnya Mamas Karyo 2 dan channelnya milik antek-anteknya Kim Mercon seperti Abah Menel dan mereka-mereka lah pokoknya. Di situ saya melihat pertarungan antara Abah Menel dan saya kira Abah Menel saya kira Abah Menel ini benar-benar bertobat dan ternyata Abah Menel ini tidak bertobat. Abah Menel tidak bertobat kawan-kawan semua. Ternyata dia benar-benar licik. Benar-benar licik. Tapi kita percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada seseorang yang licik, di situ digambarkan dalam video itu bahwa sesungguhnya orang-orang yang licik itu pasti akan terjungkal kelak suatu saat nanti. Amin ya Allah. Semoga saja orang-orang yang licik, orang-orang yang dusta, orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka menzolimi banyak orang ataupun menipu sana sini, semoga saja kelak dijungkalkan oleh kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kameranya ngeblur. Sorry kawan-kawan, kameranya ngeblur karena biasa hodam saya ikut tampil di belakang saya, dia ikut tampil. Buat kalian yang bisa melihat silakan saja lihat kalau tidak percaya. Jadi buat Abah Menel, begini Abah Menel, cepatlah tobatlah, tobat. Dua kali terjungkal Abah Menel, dua kali terjungkal. Beginilah nih kalau orang-orang dusta, orang-orang yang munafik, orang-orang yang licik ya seperti Abah Menel ini. Ya buat kawan-kawan semua, jadi Abah Menel ini jangan dicontoh. Aduh, maaf buat kawan-kawan semua yang melihat video ini. Saya tak henti-henti menahan tawa. Karena saya pikir Abah Menel itu ilmunya sakti. Karena dulu Abah Menel itu ilmunya ya cukup sakti. Karena saya tahu Abah Menel dia tuh luar biasa juga keilmuan yang dimiliki Abah Menel ini. Tapi kan ketika kita memiliki ilmu yang luar biasa dan di situ kita gunakan untuk sebuah kejahatan, itu tidak baik. Dan jadi Abah Menel ini benar-benar licik orangnya. Jadi ya, tapi alhamdulillah Mamas Karyo tetap bisa menumbangkan. Bahkan bukan hanya Abah Menel saja, tiga-tiganya tumbang. Abah Menel, Ian Guru, sama Kang Jaka, mereka semua terpental seperti kerupuk. Nah itulah kalau orang-orang sombong pasti akan dikalahkan dengan orang-orang yang benar. Suatu saat pasti kalah. Dan bahkan ini bukan suatu saat, nyata kita saksikan semua. Dan semoga saja tontonan yang diberikan oleh mereka itu bisa memberikan sebuah edukasi kepada kita ataupun pemahaman-pemahaman yang semoga saja bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Bahwa sesungguhnya orang-orang sombong itu pasti akan terjungkal seperti Abah Menel. Abah Menel sudah terjungkal. Mungkin nanti malam akan terjadi pertempuran yang kedua antara Kim Mercon tadi ya, karena Kim Mercon itu tidak hadir dan saya lihat di situ pun Kang Oman berada di pasukannya Mamas Karyo. Ya itu alhamdulillah. Dan semoga saja nanti Mamas Karyo ini bisa menyadarkan orang-orang sombong seperti Abah Menel ini. Saya kalau menyebut nama Abah Menel ini saya ingin tertawa, selalu ingin tertawa. Jadi ya walaupun bagaimana juga mereka ini adalah sahabat-sahabat kita semua. Jadi semoga saja mereka bertobat, mereka ini bisa sadarlah itu kan, kembali ke jalan yang benar, bahwa keilmuan yang mereka miliki itu tidak pantas kita tampilkanlah di media sosial. Karena orang-orang sombong itu nggak bakal lama pasti ngejongkal seperti Abah Menel itu. Ya buat kalian semua, nanti malam pantangin terus channel-channel mereka ini, dari Mamas Karyo
dua ya, Mamas Karyo 2 ataupun Sendang Sejagat ataupun dari Abah Menel dan Kim Mercon, kalian pantengin terus. Mungkin ini yang akan seru lagi. Ini saya lagi menanti pertarungan yang seru nih di antara mereka. Karena kalau Abah Menel tadi itu kurang seru, jadi tinggal kepret begitu kan dengan siapa, Mamas Karyo, ngejungkel semua tiga-tiganya. Nah mungkin ini Kim Mercon ini. Nah ini juga saya sudah menyiapkan pertahanan, tapi kalau saya rasa melihat pertarungan seperti tadi Abah Menel dengan Mamas Karyo 3 orang ini, sepertinya 5 keris yang saya siapkan itu tidak perlu turun tangan. Tidak perlu. Saya rasa Mas Karyo sendiri pun bisa ngejungkelin siapa, Kim Mercon ini nanti kan. Ini saya masih menunggu ini. Nanti tadi pertarungannya itu sore hari pertarungan antara Abah Menel si pengkhianat ini. Ternyata dia ini hanya mengatur siasat. Benar yang saya katakan di video saya sebelumnya. Hati-hati, karena orang-orang munafik ini, orang-orang licik ini, dia pintar mengatur strategi untuk menghindar dari sebuah kenyataan. Mereka buat halusinasi seolah-olah itu sebuah fakta dan kenyataan. Nah ini sudah terbukti kan, bahwa orang-orang yang munafik itu orang-orang yang licik. Ini tontonan yang luar biasa buat kalian semua. Banyak ilmu-ilmu yang mereka bagikan kepada kita semua. Walaupun banyak orang mengatakan ini sebuah ludruk. Banyak orang-orang dungu itu katakan ludruk. Yang mengatakan ludruk itu orang-orang yang belum bisa membedakan mana ludruk, mana hiburan, mana settingan, mana yang benar, mana yang tipu-tipu, mana yang pendusta. Nah, jadi inilah kenapa saya care dengan Mamas Karyo, saya membela dengan Mamas Karyo. Karena menurut saya yang dilakukan Mamas Karyo ini ya benar dari sisi baiknya. Dan saya pun dulu pernah mengatakan ada sisi buruknya juga Mas Karyo ketika dia berhadapan dengan Bos Papan. Jadi di sini saya orangnya ya netral. Baik saya katakan baik, buruk saya katakan buruk, benar saya katakan benar, salah saya katakan salah. Jadi saya nggak mau ketika saya melihat suatu kebenaran, saya keluar. Begitu saya melihat sebuah kesalahan, saya diam. Saya nggak mau seperti itu. Jadi semuanya saya bagilah. Dulu juga siapa saja yang pernah saya komentari seperti Kim Mercon, si Idris, si Samsudin, siapalah, Bang TIJ lah, semuanya saya komentari. Yang baik ya saya katakan baik. Saya buatkan, Bang TIJ ini begini. Terus buruknya Bang TIJ begini. Si Idris ini begini, tapi dari sisi kepribadiannya dia begini. Nah, bla bla bla, pokoknya seperti itulah. Jadi saya tidak terlalu fanatik buta ketika saya mengomentari seseorang, dan ketika saya mendukung seseorang pun saya tidak fanatik buta orangnya. Jadi kalau saya terlalu fanatik buta, saya itu takut merasa paling benar sendiri kan, seperti itu. Takut paling merasa iya, takut seperti itulah pokoknya lah. Makanya saya itu tidak mau seolah-olah saya ini benar loh, ini salah nih, ini dobol nih, ini doboler nih, ini segala macam. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh, jangan terlalu berlebihan. Kalau kita kita lihat dari sisi buruknya terus, itu nggak bakal nongol dari sisi baik seseorang itu. Jadi sisi baik ini merasa kita saja nih yang komentar, doboler, alarnya segala macam. Kita itu nggak boleh, sifat-sifat seperti itu nggak boleh. Jadi kita itu ya itu yang ditakutkan kalau kita terlalu berlebihan memojokkan seseorang. Jangankan orang lain, kita sendiri pun sudah tidak bisa lagi melihat sisi kebaikan dari seseorang itu. Nah, jadi ya itu saja bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga Semoga saja bermanfaat video ini. Sekali lagi saya sampaikan kepada kalian, ketika kalian melihat seseorang, pahami dulu, dicerna dulu, dipelajari dulu. Jangan sampai terlalu frontal ketika kalian mengomentari seseorang. Jangan hanya melihat sisi buruknya saja, dobol, tapi sisi baiknya nggak kalian lihat. Itu yang salah itu. Padahal ada sisi baiknya, itu nggak bakal terlihat karena sudah dobol tadi di pikirannya. Dia salah, saya benar, dia salah, saya benar. Pokoknya yang benar, dia salah. Semua disalahkan pokoknya. Yang penting dia sendiri yang benar, begitu. Nah, jadi itu insya Allah tidak ada di dalam diri saya. Dan saya juga mengajak kalian untuk berpikir seperti itu. Dan insya Allah lah, pokoknya
ya kalau kita berbicara tentang kesalahan, ya manusia ini tempatnya salah dan dosa. Nah, tapi setidaknya walaupun ada kesalahan dan dosa di dalam diri manusia ini kan perlu juga kita gali sebuah kebenarannya. Nah, seperti itulah. Oke. Jadi video ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.